Kami hormati ini ada rekan kami Babin Kamtibnas. Kalau di sini udah agak asing lagi, ada Pak Guru yang kami hormati, anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang agak mendung-mendung sedikit. Kita masih bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Tak kurang mungkin rekan kita gak bisa hadir ke sekolah karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Juga yang yakin, ada yang sakit, ada yang yakin ya. Kita doakan juga mudah-mudahan ya cepat insya sembuh ya dari suka nyakitnya. Salat dan salam kita limpah curahkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin juga nyampe kepada kita sebagai umatnya. Terlebih dahulu mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah SMA, SMK ya, SMA aja, SMK-nya di sini, SMA AP Pasir Jambu, Ciwidey. Oh itu apa? Adanya di Pasir Jambu tapi namanya Ciwidey. Oh Ciwidey Pasir Jambu ya. Yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sekarang gratis, nggak ada memungut biaya. Akhirnya saya direstui oleh orang tua saya. Saya coba daftar, ada 100 orang tua saya cuma bismillah, Allah wala quwwata illa billah. Semua saya serahkan ke Allah gitu. Saya daftar dari Bogor, saya berangkat ke Bandung. Semua tes dilaksanakan di Bandung. Tes yang kurang lebih lamanya 2 sampai 3 bulan. Tes itu meliputi dari pertama itu kesehatan pertama. Setelah kesehatan pertama itu ada psikologi pertama, lalu ada tes akademik. Setelah akademik itu kesehatan kedua, psikologi kedua, jasmani, lalu terakhir pantuhir. Pas pengumuman pantuhir, kebetulan itu waktu itu diumumi tengah malam. Saya nunggu sampai jam 12, itu baru pengumuman. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Saya kabari orang tua saya. Di titik itu saya bisa membuat orang tua saya menangis karena bahagia atas pencapaian saya. Saya bangga di situ, saya bahagia. Terus saya berangkat pendidikan di SPN Polda Jabar di Cimahi. Sampai saat ini saya masih pendidikan, terhitung kurang lebih 23 hari lagi saya dilantik menjadi polisi. Jadi hal yang dapat poin yang dapat diambil dari cerita saya ini kurang lebihnya begini. Jadi kalau kalian punya impian, punya niat, punya harapan itu diusahakan semaksimal mungkin. Gak usah mikirin apa-apa, gak usah mikirin bagaimana. Kita harus tetap, misalkan saya mau kuliah, misalkan yang ada nih SMA nih, nanti lulus SMA, saya mau kuliah di universitas negeri gitu, PTN. Nah, atau saya mau kerja ke tempat yang bagus, misalkan mau PT apa atau mau di mana gitu. Jadi teman-teman tuh harus meyakinkan diri. Yang penting kita lakukan, terus kita yakin, insya Allah bisa. Berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, yang kunci pertama itu adalah restu dari orang tua. Sebelum kita apa-apa, sebelum kita melakukan apa tuh, minimal kita restu. Bu, Pak, saya ini mau kesini. Bu, Pak, saya mau melakukan ini. Itu harus izin. Nah, yang kedua, selain restu juga doa dari orang tua itu penting. Doa, kita minta doa, terutama ke ibu. Ke ibu kita, misalkan kita punya dosa, punya kesalahan. Bu, Pak, saya minta maaf. Saya punya banyak dosa ke ibu, lalu terus minta doanya. Saya merasakan sendiri efek dari doa orang tua itu benar-benar impactnya itu besar di kehidupan saya. Lalu apa yang kita ingin itu kalau bisa dipersiapkan semaksimal mungkin. Jangan
kayak kalau bahasanya kayak rencana bangun tidur, cuman pengen tapi nggak ada aksi. Itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin diusahakan. Kalau kata-kata yang saya dapat internet itu, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Jadi antara doa dan usaha itu harus seimbang, harus balance, jangan berat sebelah gitu. Jadi harus benar-benar sesuai, benar-benar dipersiapkan dengan matang. Jadi kayak ya yang tadi saya bilang, keinginan-keinginan adik-adik, misalkan saya mau buka usaha, saya mau kerja, itu harus disiapkan dari sekarang. Selain itu, menurut pengalaman saya, selain kalian punya harapan, selain punya plan A, itu harus punya plan B. Jadi saya misalkan saya mau kuliah di PTN ini, kalau misalkan nggak dapet, kalau misalkan pahitnya nggak lulus, saya harus kemana? Itu harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai tersendat di tengah jalan. Misalkan, ini nggak dapat, terus bingung mau kemana, itu jangan. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ditanyakan, silakan boleh angkat tangan bertanya. Tentang saya boleh, tentang apa aja, tentang polisi boleh, silakan bertanya. Ayo tanya, yang mau bertanya silakan, yang masih penasaran atau intinya apa gitu boleh. Nggak bisa bertanya. Silakan yang mau ditanyakan tentang personal saya boleh, tentang kepolisian silakan. Ayo, dari laki-laki mungkin ada yang bertanya, silakan. Ayo. Ayo, mau bertanya apa coba? Ayo. Coba saya tanya sebelumnya, kira-kira di sini ada yang mau daftar polisi nggak? Coba. Cukup lah. Sekian. Nggak ada nih yang mau daftar polisi. Nggak apa-apa. Jadi semua masing-masing orang kan punya pilihan hidup masing-masing, punya tujuan, punya harapan. Nggak selalu semua orang jadi polisi. Kalau semua orang jadi polisi, jadi penjahatnya siapa gitu kan? Ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman saya ada yang mau menambahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang motivasi ya untuk kalian semua. Isi mau jadi polisi mungkin belum tertarik sekarang, tapi enak jadi polisi. Kayak nggak apa ya, hidup itu terjamin lah seperti itu. Saya motivasi untuk kalian tuh jaga kesehatan, karena masuk polisi itu kan gak gampang ya bagi saya, karena kesehatan, akademik, jasmani, kalian tuh harus bagus. Yang terpenting tuh kesehatan. Kayak banyak tuh yang gugur pas pendaftaran gara-gara kesehatan. Apalagi mata ataupun darah pun juga ngaruh loh. Kayak rendah dan tingginya. Terus tuh mata nih ya, buat mau daftar nih, yang mau daftar jangan main HP, jangan sering-sering ya, apalagi yang main game atau chat pacarnya gitu ini jangan sering-sering maksudnya. Coba dan jasmani kayak kalian tuh harus mati jasmani kalian. Saya jujur selama mau tes, saya kan kelahiran 2004, sama lah, gak beda jauh. Serius, kayak selama sekolah, persiapan, ikut itu sih sama temen, olahraga. Yang penting tuh olahraga tiap hari sih. Kalau misalnya akademik untuk kalian ya akademik kan kalian masih sekolah, saya saranin untuk
benar-benar lah semuanya. Karena saya terasa gitu. Waktu sekolah kan saya ele-elean lah mungkin ya, tapi cuma semester doang. Sisanya benar-benar belajar dan untuk persiapin ke kepolisian gitu. Karena akademiknya itu kan ada wawasan kebangsaan, biar itu kan motivasi kalian lah belajar buat wawasan anak-anak. kebangsaan. Paling beda 2-3 tahun lah. Ada nggak PKN mungkin ya? PKN ya? Ya seperti itu, kayak itu tuh kalian mencampur semuanya gitu. Bahkan saya ingat nih waktu ngerjain tugas yang saat ulangan kepolisian itu tuh ada pertanyaan Alhamdulillah, kan, alhamdulillah. Rada labi kan pernah kerja ngapi itu ya. kayak gambar apa yang ada di belakangnya. Jadi kalian tuh harus tahu gitu tentang apapun itu. Jadi polisi harus serba tahu deh. Dan untuk rekan-rekan kayaknya nih, ini ada yang mau dipolong nggak? Nggak ada. Jadi polisi biasa IPS. Kalau tuh nggak harus tinggi kayak Paling SMK nu rada sesuatu tata boga. 160 itu udah bisa. Semua jurusan Umur berapa? juga biasa. Ai kapungkur mah kan Ini masih ada ada polisi teh kan di bawah Jadi itu Justru Bintara mah IPS. di sini paling Bintara Tamtama. kelas 12 Multi, pokoknya biasanya ke Akpol. ya alhamdulillah kan abi biasa ngaduikeun ka barudak bisa anu minat polisi tidak usah selalu dari IPA gitu ya. jadi udah bisa. Semua jurusan kok biasa. Enggak. Oh, mungkin itu sih dari saya, mungkin motivasi saya mungkin ya, jaga kesehatannya, sehat-sehat, sehat-sehat ya. Untuk rekan-rekan, ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Halo semuanya, perkenalkan. Saya perkenalkan diri lagi ya mungkin ya, biar mungkin lebih akrab. Karena di sini saya akan sekali Ya, menuju pendidikan. Oh, Acan dilantik gitu. Kacan. Masih proses pendidikan, cuman ada labja kayak gini lah. Biar belajar ngomong gitu kan. Jadi ketika setelah dilantik, ditempatkan di fungsi-fungsi sudah ada ilmunya. Ya. saya sudah lahir Ini langsung praktek belajar. langsung praktek. standar lah gitu ya. Terus kayak saya sejak kecil saya udah berambisius sebelum masuk kepolisian. Ya kan saya termotivasi oleh kakek saya. Nah setelah itu pernah nggak sih teman-teman gitu kayak mikir dari SMP atau dari SMA gitu kayak pekerjaan apa sih yang layak gitu untuk jangka pendek, jangka panjang, dan jangka panjang. Nah terus kayak terbesar apa sih yang kalian bisa gitu kayak apa sih yang bisa menjamin kehidupan kita di masa tua, di masa muda? Ya mungkin berbeda ya, berbeda persepsi atau pendapat pentingnya sendiri ya. Nah mungkin untuk saya saat saya memikirkan kehidupan saya untuk masa pendek dan jangka panjang, saya hanya mempunyai dua alasan untuk mencari pekerjaan. Bagi saya pekerjaan yang menjamin untuk masa muda, masa tua dan apa ya, yang masa muda sama masa tua itu bagi saya adalah mungkin PNS atau anggota Polri. Mungkin kayak orang tua kayak berharap anaknya gitu kayak ingin jadi PNS atau anggota Polri karena apa? Karena orang tua tahu gitu, bahwa terjaminnya kehidupan di anggota Polri menjadi seorang anggota PNS karena kita sejak ini gitu kayak saya aja yang baru masuk saya tidak pernah mengeluarkan uang spesial pun untuk beli baju, beli sepatu, semua itu ada dari pemerintah. Jadi kita tidak perlu memikirkan apapun tentang biaya kehidupan kita. Kayak kita harus sampai kayak makan. Kayak contohnya saya pendidikan. Saya pendidikan di SPM. Saya tidak pernah memikirkan kayak memikirkan Hari bareng ngaji kan dalam bikin baju atau apa gitu. Jadi kan dari kasih sama pemerintah. Jadi kayak bagi saya itu hanya sangat terjamin lah untuk pekerjaan di sini. Nah setelah itu saya mengikuti SPSK, tes wawancara, tes pantau hingga akhirnya saya bisa bisa terpilih menjadi anggota Polri.
Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ipul silakan. Tadi udah mendengarkan mungkin dari kakak-kakak tentang motivasi Mantap. menjadi polisi. Coba ini kunci keberhasilan dari anak-anakku sekalian, kuncinya apa? Berdoa sama berusaha. Terus doa minta restu orang tua, ya, itu yang paling penting. Belajar, ya, berdoa minta kepada Allah. Tengah malam tolong bangun, ya, sholat jangan kencing aja, ya, main HP. Silakan belajar, gali pengetahuan. Karena pengetahuannya nanti kalau pertanyaan itu nanti pertanyaan aneh-aneh, ya. Makanya di sini Bapak juga mau nanya, Cung, yang bisa mengucapkan undang-undang ada? Apal tapi balelon, I hidup bed ngomong balelon. Yang hafal bisa mengucapkan undang-undang? Ya. Yang paling gampang aja tuh undang-undang mah panjangnya. Cung, yang hafal Pancasila? Cung, hafal Pancasila? Laki-laki hafal Pancasila? Hafal? Coba siapa yang tampil ke depan? Ya, tampil ke depan, berdiri. Ya, berhadiah. Nanti dikasih hadiah. Yang hafal Pancasila silakan tampil ke depan. Iya, ke depan silakan. Soalnya siapa? Hafal Pancasila? Sini ke depan, tahu-tahu, ya. Coba Bapak ingin tahu, ya. Kalau hafal Pancasila, sini aja ke depan, senang aja. Deg-degan mah kelapa muda. Remaja boleh nakal, tetapi nakalnya ya positif. Jangan nakal ya negatif. Contoh sekarang di sini main HP terus, ya. Jangan, ya. Makanya Bapak selalu jalan-jalan di sini, ya. Boleh nakal tetapi yang positif. Contoh di sekolah sini kalau ada komputer, belajar komputer. Karena baru sekian, ya, kakak-kakak kalian ada juga IT-nya bagus, komputernya bagus. Silakan, mumpung masih muda, belajar. Mau jadi hafid Al-Quran, silakan. Di sini ada disiapin Al-Quran. Malah ada nih Pak Guru yang suka melatih. Kenapa? Karena suka ada laporan ke saya lagi, latihan belajar ngaji. Ya. Hafid Al-Quran, coba daftar. Minimal 30 juz aja lah. Ya minimal. Ya, jangan juz 30. Juz 30 mah udah wah. Ya. Ini. Jadi kita menghindari kenakalan remaja yang negatif. Kadang tidak muncul. Contoh kenakalan remaja yang negatif apa? Itu ya. SD diajar ngajian atau udah siapa makan kadang orang tua teh
tapi ada lagi cung yang bisa ke depan. Apa itu definisi dari kenakalan remaja? Peduli. Definisi dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah sini, tampil ke depan. Ada? Sini, tampil ke depan. Ya, definisi dari kenakalan remaja. Konsumsi narkotika. Pengertian dari kenakalan remaja itu jangan bagiannya. Orangnya kasih, alhamdulillah sekebun binatang bapak ini gak ada yang ini paling ganteng, ya. Itu Asep, ujungnya lagi Setiawan. Alhamdulillah bapak ini setia pada wanita. Istri bapak baru satu, ya, mudah-mudahan tidak nambah. Kalau nambah setiap tikungan ada. Setia. Anak, kebetulan bapak ini belum punya anak. Percaya enggak? Percaya enggak? Betul enggak percaya? Kalau enggak percaya, kapan bapak hamil? Ya, bapak ini belum pernah merasakan hamil. Kalau istri bapak itu pernah, berarti kalau laki-laki alhamdulillah ya, nggak punya anak ya. Hanya titip saham